Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayuhwamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a fi yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa thalitha ashraha taslimatun ula wa aqalluha assalamu alaikum. Rukun salat yang ke-13, fardunya salat yang ke-13 adalah taslimatun ula, salam yang pertama. Wa aqalluha, minimal salam assalamu alaikum adalah assalamu alaikum lil ittiba'i, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun sholat yang sudah kita bahas kemarin terakhir adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu berbeda dengan tasyahudnya. Jadi tasyahudnya sendiri itu rukun, duduknya juga rukun. Ini untuk menghindarkan atau untuk membedakan antara rukun dengan antara duduk dengan tasyahud. Andai ada orang dia tasyahud tapi nggak duduk, maka nggak sah, karena duduknya adalah rukun juga. Ada orang sholat jalan misalnya, pernah saya jelaskan, sholat sunnah itu boleh sambil jalan, jangan sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh. Sholat duha misalnya, Bang Agun mau jajal sholat duha, ini waktu takbiratul ihram, madepnya kiblat, Allahu Akbar. Nanti setelah takbiratul ihram mau baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, mau jalannya ke pajak nggak apa-apa, jalan ngetan boleh. Wadduha walaili saja terus gitu terus. Kemudian setelah itu ruku madhep kiblat lagi. Kemudian i'tidal madhep kiblat lagi. Ya, kemudian sujud ya madhep kiblat lagi dan seterusnya. Nah, begitu tasyahud duduk. Ya, begitu tasyahud itu duduk. Karena duduk ini dalam sholat fardu, maksud saya dalam sholat fardu duduk ini hukumnya adalah wajib karena dia termasuk rukun. Tapi kalau dalam sunnah ini hanya untuk membedakan tadi antara duduknya tasyahud itu rukun, tasyahudnya itu sendiri juga rukun. Dalam sholat fardu duduk wajib, duduk tasyahud. Tapi dalam sholat sunnah tidak wajib. Seperti yang tadi saya contohkan, sholat duha kalau kita mau sambil jalan boleh. Jadi yang posisi diamnya itu hanya saat yang posisi diam dan wajib menghadap kiblat hanya di takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud. Nah, setelah itu tasyahud boleh, nggak menghadap kiblat. Sambil jalan boleh tasyahud. Boleh dipraktekin Bang Agun. Bahkan boleh kalau praktekin. Tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, madhabnya madhab ngidul boleh, nggak menghadap kiblat. Boleh. Ini kalau dalam sholat sunnah duduknya tidak wajib. Tapi kalau dalam sholat fardu duduknya wajib, tasyahudnya juga wajib. Kemudian yang terakhir kemarin sholawat juga termasuk rukun sholat. Nah, yang berikut ini rukun sholat yang ke-13 adalah salam yang pertama. Salam pertama rukun wajib. Jadi yang wajib hanya salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Salam itu minimal assalamu alaikum, minimal. Nggak boleh assalam, nggak boleh. Minimal assalamu alaikum. Nggak boleh juga salam, nggak boleh. Orang ini orang assalamualaikum diganti salam. Kalau di luar sholat nggak apa-apa. Kalau di dalam sholat nggak boleh. Assalamualaikum itu minimal. Kenapa kita dasarnya apa kita mengikuti ini? Dasarnya adalah litiba. Dasarnya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang pertama ini rukun. Jadi salam yang kedua tidak rukun. Salam yang kedua adalah sunnah. Wa yukrahu alaikumussalam.
dan makruhlah alaikumussalam. Makruh kalau kita mengucapkan alaikumussalam. Wala yujzi'u, dan tidaklah cukup, maksudnya tidak sah, salamun alaikum bitankiri, mengucapkan salamun alaikum dengan nakirah, maksudnya sinnya itu langsung salamun, lafaz salamnya tidak pakai alif lam, ini enggak cukup. Dengan nakirah harus ma'rifat assalamualaikum. Jadi kalau assalamualaikum enggak sah salatnya. Hati-hati begitu kita fil alamin innaka hamidum majid, abi baca doa Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri dan seterusnya. Assalamualaikum atau assalamualaikum enggak sah. Assalamualaikum enggak sah. Karena harus makrifat, harus assalamualaikum. Harus ada alif lamnya. Assalamualaikum. Di pembahasan kitab Safinah, assalamualaikum itu ada tasdid-tasdidnya. Tasdidnya harus benar-benar dijaga. Termasuk tasdid yang ada di sin itu harus. Jadi harus assalamualaikum. Itu tanda bahwa salam, kata salam, lafaz salam ini harus makrifat, harus pakai alif lam. Nggak boleh assalamualaikum, nggak boleh. Harus assalamualaikum. Harus benar-benar ada alif lamnya, harus makrifat. Salam yang jadi rukun. Nah, sedangkan salam yang ada dalam tasyahud, kita kan sering baca tasyahud. Kalau yang singkat tasyahud itu at-tahiyatulillah, begitu. Yang singkat, kalau mau panjang atau yang sempurna yang biasa kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini boleh assalamu alaika, boleh. Boleh juga salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Boleh kalau di sini. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, boleh. Boleh juga assalamu alaika kalau di sini, kalau di yang tasyahud, di tahiyat. Tapi kalau yang rukun, yaitu yang terakhir, salam yang menjadi rukun ini wajib assalamualaikum. Enggak boleh assalamualaikum, enggak boleh. Harus dibentuk menjadi isim ma'rifat, enggak boleh nakirah. Karenanya kalau kita jadi imam, apalagi ya, udah jadi imam rawatib, ada gajinya lagi, dapat dari apa? BNI. Iya, harus assalamualaikum, nggak boleh salam alaikum. Kemudian makruh kalau kita dibalik, jadi khabar muqaddam mubtada muakhar, bukan assalamualaikum dibalik alaikumussalam. Sah nggak? Sah. Yang penting ada marifatnya. Yang penting alaikumussalam. Kalau di salat ya alaikumussalam. Boleh nggak? Boleh, sah. Alaikumussalam. Cuma makruh. Bilang alamin innaka hamidum majid. Alaikumussalam. Coba aja ya Pak. Boleh, sah tetap. Karena ada alif lamnya. Alaikumussalam. Itu diperbolehkan, cuma makruh. Bagusnya gimana? Bagusnya assalamualaikum. Yang nggak boleh itu kalau tanpa marifat, tanpa alif lam maksud saya, nggak boleh salam alaikum. Nah kemudian juga yang nggak boleh, yang nggak sah, wala salamullahi wala au salami alaikum, nggak boleh juga salamullah alaikum, nggak boleh juga salami alaikum. Salami itu maksudnya keselamatanku untuk kalian, salamullah keselamatan dari Allah untuk kalian, nggak boleh, nggak sah. Bal tabtulus sholatu, bahkan sholat bisa jadi batal in ta'ammada, apabila dia sengaja, wa alima, dan dia tahu, kama fi syarih isyadi, sebagaimana dalam syarah kitab al-irsyad li syekhina, milik guru kami. Bahkan ini bisa membatalkan sholat kalau dilakukan sengaja. Udah tahu, alima di sini udah tahu dan sengaja dilakuin, assalamualaikum, assalamualaikum, sengaja dilakuin, batal sholatnya. Ulang lagi dari takbiratul ihram, ulang lagi dari awal. Begitu juga salamullah alaikum, begitu juga salami alaikum, batal sholatnya. Jadi nggak dianggap tuh yang dari awal. Jadi bagaimana? Batal sholatnya, ulang lagi. Ini pentingnya kita memperhatikan rukun. Nah pernah ada yang tanya sama saya, gimana kalau kita doa dalam sujud? Katanya perbanyak doa di sujud, karena posisi terbaik seorang hamba, terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Silakan baca doa di situ. Doanya doa yang maksur atau doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya doa sujud selain subhana rabbiyal azim wa bihamdi,
Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya alladzi khalaqahu wa sawwarahu. Kemudian dilanjutkan dan seterusnya seperti sujud tilawah. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, la ilaha illa anta, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli dzambi diqqahu wa jillahu. Itu yang diajarkan Rasulullah, doa minta ampun, minta maghfirah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah boleh. Doa yang lain boleh, doa yang lain juga. Terus gimana kalau sholawat? Ada yang tanya sama saya begitu. Gimana kalau sholawat pas sujud? Katanya kan doa itu bisa diangkat kalau waktu sholawat. Gimana kalau sholawat pas sujud? Jangan. Saya bilang jangan sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu rukun. Sholawat rukun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu kan rukun. Nah kalau memindahkan rukun kepada tempat yang bukan tempatnya bisa membatalkan sholat. Kalau rukunnya rukun qauli itu bisa membatalkan sholat kalau dia tahu dan sengaja maksudnya memindahkan sholawat ada di sujud yang harusnya dia ada di duduk tasyahud akhir, dipindahkan bisa batal sholatnya kalau sengaja. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja nggak boleh. Niat emang mau mindahin sholawat itu nggak boleh. Jadi dalam sujud nggak boleh, bisa membatalkan sholat. Itu sholawat dalam sujud bisa membatalkan sholat. Apalagi salam dalam sujud batal udah. Subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la bihamdi, assalamualaikum, batal udah. Orang itu salam itu tahallul, salam itu udah nutup sholat. Bisa membatalkan. Wa sunnat taslimatun taniyatun, dan disunnahkan wa sunnat tasmiyatun taniyatun, dan disunnahkan salam yang kedua. Wa in tarakaha imamuhu, meskipun meninggalkan akan salam yang kedua siapa imamuhu, imamnya si makmum. Dan disunnahkan salam yang kedua meskipun imam enggak salam kedua, kita sunnah sebagai makmum lanjutin. Assalamualaikum warahmatullah. Imam udah selesai, astagfirullahaladzim, meskipun imam enggak salam kedua, kita lanjutin aja salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah salam yang kedua meskipun imam tidak melakukannya. Jadi salam kedua tidak rukun, salam yang kedua tidak wajib. Yang wajib salam yang pertama aja. Salam kedua adalah sunnah. Wa tahrumu, dan haram salam yang kedua ini haram in arodo ba'dal ula munafin kahadatin wa khuruji waktu jumu'atin. Dan haramlah salam yang kedua apabila datang ba'dal ula, setelah salam yang pertama. Apa yang datang? Munafin, suatu yang menafikan sholat atau suatu yang membatalkan sholat. Kahadatin, seperti hadas. Wa khuruji waktu jumu'atin, dan keluarnya waktu jum'ah. Wa wujudi ari sutrotin, wa wujudi arin sutrotan, dan wujudnya orang yang telanjang, menemukannya orang yang telanjang sutrotan atau akan penutup. Sutroh itu maksudnya adalah penutup aurat. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Tadi kita sudah tahu. Karena itu perbuatan sunnah, maka ketika sudah tidak sah sholatnya atau sudah batal sholatnya, maka tidak boleh dilanjutkan. Salam yang pertama rukun, wajib. Salam yang kedua sunnah. Nah ini dengan catatan, setelah salam pertama masih dalam keadaan sholat, maksudnya belum batal. Kalau ketika salam pertama, setelah salam pertama ada sesuatu yang membatalkan sholat, jangan dilanjutin. Kalau dilanjutin gimana? Sholatnya tetap sah, tapi haram. Maksudnya haram gimana? Dosa kita dosa. Kok bisa dosa? Emang kenapa? Karena kita melakukan perbuatan sholat, melakukan sesuatu yang sebenarnya dalam sholat tanpa syarat-syarat sholat, yaitu di sini hadas. Contoh begini, assalamualaikum warahmatullah, kentut, stop, jangan dilanjutin salam kedua. Kalau dilanjutin salam kedua, dosa, haram. Kenapa? Emang orang nggak boleh salam, Ustaz? Boleh salam. Nah itu kan salam yang kedua, ngelanjutin yang pertama. Artinya salam yang kedua itu kan perbuatan sholat. Nah, melakukan sesuatu yang sebenarnya perbuatan sholat tanpa wudhu atau tanpa syarat yang dipenuhi, ini hukumnya dosa.
Sama kayak kita sholat subuh misalnya nggak pakai ini, nggak pakai wudhu, dosa. Bukan cuma nggak sah, tambah dosa juga, karena memang melakukan sholat tanpa syarat-syarat yang harus dipenuhi, dosa. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah. Kalau batal jangan dilanjutin salam kedua. Walaupun salam kedua sunnah, itu udah nggak sunnah lagi karena udah batal. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, keluarnya waktu Jumat. Kalau sudah keluar waktu Jumat, maka jangan lanjutin salam yang kedua, haram. Jadinya bagaimana? Sholatnya tetap sah, tapi dosa. Keluarnya waktu Jumat itu saat masuk waktu asar. Jumat itu berakhir waktunya sampai waktu asar. Jadi orang Jumatan jam 2:30 boleh nggak? Boleh 2:30. Asal jangan ini aja. Asal jangan karena tanpa uzur. Maksudnya orang udah kumpul gitu ya. Orang udah kumpul semua tapi ditunda-tunda. Nggak boleh. Kalau memang udah syarat-syaratnya udah terpenuhi, udah ada 40 orang misalnya, udah ada khotibnya, jangan tunda-tunda, harus segera di awal waktu. Nah, andai nggak bisa nungguin orang, boleh. Waktu Jumat masih terus berlangsung, masih boleh dilaksanakan sampai masuk waktu asar. Begitu masuk waktu asar udah hilang Jumatnya. Jadi ya udah luput Jumatnya. Kalau nggak sholat ya dosa semua. Zuhur juga enggak, Jumat juga enggak, dosa kan jadinya. Nah, waktu Jumat masih terus berlangsung sampai asar. Ada orang sholat Jumat misalnya, jamaah, imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita kan jadi makmum, bagusnya kalau kita salam itu nunggu selesai imam dua-duanya. Salam pertama, salam kedua imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita assalamualaikum warahmatullah. Nah, giliran kita jadi makmum, assalamualaikum warahmatullah, tahu-tahu azan asar, Allahu akbar, Allahu akbar, keluar udah waktu Jumat. Sudah keluar waktu Jumat, jangan dilakukan karena sudah batal. Artinya sudah batal, sudah secara definitif sholat itu sudah batal dengan salam pertama. Nah, kalau kita mau melanjutkan salam kedua, ini salam kedua adalah sesuatu yang sebenarnya masih ngikut salam pertama, masih ngikut perbuatan sholat. Tapi kita melakukan perbuatan sholat Jumat di waktu asar, dosa. Begitu maksudnya. Jadi kalau sudah datang sesuatu yang baru, hal yang baru seperti hadas, keluarnya waktu sholat Jumat, ya maka nggak usah dilanjutin lagi. Contoh yang ketiga di sini, pengarang menyebutkan wujudi arin sutrotan. Wujudi arin sutrotan, karena menemukannya seorang yang telanjang menemukan satu pakaian. Ada orang sholat telanjang boleh nggak? Kalau nggak ada, bener-bener nggak ada, boleh. Tapi harus sendirian, nggak boleh jamaah di masjid. Telanjang di masjid, bener-bener kita minjem nggak ada orang yang kita pinjemin dan kita hidup sendirian gitu. Nggak ada pakaian lagi, ada pakaian najis. Lah sholat pakai pakaian najis kan nggak sah. Terus bagaimana? Nggak usah pakai pakaian. Begitu sholat sampai rakaat terakhir, sampai tasyahud terakhir, assalamualaikum warahmatullah, tahu-tahu ada baju jatuh. Nah, berarti kan sholat tadinya nih, sholat dalam keadaan telanjang, tadinya sah saja. Tapi begitu ada pakaian, udah nggak sah. Artinya sudah batal rukhsah atau keringanan atau daruratnya sholat dalam keadaan telanjang itu sudah hilang ketika ada pakaian jatuh. Saat ada pakaian atau wujud pakaian, maka darurat sholat dalam keadaan telanjang itu sudah hilang. Artinya assalamualaikum warahmatullah, berhenti dah sampai situ. Kenapa? Karena udah ngelihat ada pakaian, jadi nggak usah dilanjutin. Itu contoh-contoh yang diberikan oleh pengarang, oleh muallif di sini. Ketika sudah ada hal yang baru datang, setelah selesai dari salam pertama, ada hal yang baru seperti hadas, keluarnya waktu Jumat, atau untuk orang yang sholat darurat tanpa pakaian karena nggak ada pakaian sama sekali, itu udah selesai salam pertama, tahu-tahu ada pakaian, maka salam kedua nggak usah dilanjutkan. Kalau dilanjutkan haram, dosa. Sholatnya sih tetap sah,
tapi dosa. Wa yusannu ayyaqruna kullan minat taslimataini bi rahmatillahi ay ma'aha, dan disunnahkan hendalah ayyukrina juga boleh, hendalah orang membarengi kullan akan semuanya minat taslimataini dari kedua salam tadi, dibarengi bi rahmatillahi dengan lafaz rahmatullah, wa ay ma'aha maksudnya dengan bersama dengan rahmatullah, duna wa barakatuh tanpa wa barakatuh alal manquli menurut kaul yang dinukil fi ghairil janazati dalam selain sholat jenazah. Lakin ikhtira nadbuha, tetapi dipilih juga nadbuha kesunatan wa barakatuh litubutiha karena tetapnya wa barakatuh min iddati turukin dari beberapa jalan, wa ma'altifatin dan bersama atau beserta melengos, berserta memalingkan, berpaling wajah maksudnya menoleh, fihima di dalam dua salam tersebut, hatta yuro khadduhul aiman sehingga bisa dilihat khadduhu pipinya orang yang sholat, al aimanu yang kanan, fil ula dalam sholat yang pertama, wal aisaru dan pipi yang kiri fithaniyati dalam salam yang kedua. Salam itu pokoknya assalamualaikum minimal tuh. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum, udah selesai sholat udah sah sampai situ doang. Kalau mau cakap assalamualaikum yang kedua. Nah kalau mau cakap lagi tambahin assalamualaikum warahmatullah, tambahin assalamualaikum warahmatullah, dua-duanya salam pertama assalamualaikum warahmatullah, salam yang kedua assalamualaikum warahmatullah, jadi tambahan warahmatullah. Nah satu kaul mengatakan di sini, dikatakan di sini oleh pengarang, satu kaul nggak usah pakai wabarakatuh. Ini kaul yang masyhur yang sering kita dengar, kecuali dalam sholat jenazah. Kalau dalam sholat jenazah, Allahumma kullahu Allahumma la tahrim ajrahu wa la tafrinna ba'dahu wa kullana walahu assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat jenazah, kalau sholat jenazah disunahkan sampai wabarakatuh. Tapi selain sholat jenazah jangan, cukup sampai assalamualaikum warahmatullah, sampai gitu aja. Kalau selain sholat jenazah, saya ulang lagi, kalau sholat jenazah disunahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai wabarakatuh. Tapi di sholat selain itu jangan, sampai warahmatullah aja, warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah disunahkan juga selain menambahkan warahmatullah, disunahkan juga nengok. Yang nengok apanya? Yang nengok kepalanya, jangan nengok sampai badan-badannya, jangan nengok badan-badannya, batal. Dada sampai gini, paling gini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salam pengulet bang, itu dada sudah nggak madep kiblat lagi, batal. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, cukup ini aja. Asal sekiranya kita noleh, pipi kita ini kelihatan. Waktu kita nengok kelihatan pipi kita ke kanan, pipi yang kanan. Waktu kita nengok ke kiri, pipi yang kiri kelihatan. Udah gitu aja. Jadi nggak usah terlalu gini banget, nggak usah. Sekiranya udah kelihatan juga nggak apa-apa. Itu salam disunahkan nengok kiri, nengok kanan. Salam pertama nengok kanan, salam kedua nengok kiri. Kenapa saya bilang tadi dada jangan ikut? Karena suka juga ada orang ikut, apalagi orang yang gemuk. Orang yang gemuk kalau nengok susah kan. Kalau ini mah langsing-langsing semua ya. Coba orang gemuk kalau nengok bisa ikut-ikutan semuanya dia. Ikut-ikutan yang apa ini sama pundak-pundaknya bisa nengok juga. Nah, yang disunahkan di sini nengok atau menolehkan kepalanya sekiranya terlihat pipinya, gitu aja. Nggak usah terlalu nengok banget ke belakang. Takutnya salah bantal. Nggak bisa balik lagi. Cukup setengah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disunahkan juga, saudara, dalam salam itu disunahkan cepat.
cepat, jangan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, cukup. Nah, adapun yang sering dilakukan oleh mubaligh itu mubaligh itu di Masjidil Haram itu kan suka ada. Kalau imam Allahu Akbar itu namanya mubaligh maksudnya. Nah, imam Assalamualaikum warahmatullah, dia Assalamualaikum warahmatullah, itu termasuk dikategorikan termasuk tidak ada ajarannya. Nggak boleh salam panjang-panjang, nggak boleh. Cukup Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang penting udah ada terpenuhi ma'rifat tadi. Assalamualaikum warahmatullah, ada asnya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Cukup. Jadi agak cepat memang. Agak cepat. Wa yusannu ayyadruja. Wa yusannu ayyadruja itu maksudnya jalannya cepat, jangan lama-lama. Jangan dicakap-cakapin, jangan kita jadi imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau begitu berarti kagak ngaji. Makanya ngaji makanya. Bilang alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Oh, udah cukup. Enggak usah dipanjang-panjangin. Apalagi terawih. Bubar kalau panjang-panjang. Tambihun wallahu alam bishawab.